take it out. Cerita diawali di tempat pertarungan ilegal dengan memperlihatkan seorang petarung bertato yang sudah menjadi juara bertahan sebanyak 6 kali bernama Carter. Pada saat yang bersamaan, ada seorang wanita bernama Frankie yang saat itu dia sedang mencari tukang pukul untuk bekerja di barnya. Tak lama muncullah penantang baru bernama Dalton yang langsung masuk ke arena, di mana awalnya dia diremehkan. Namun saat Dalton membuka jaketnya, Carter si juara bertahan pun langsung takut dan menolak untuk bertarung dengannya. Setelah tahu kalau penantang tersebut bukanlah pria sembarangan. Setelah Dalton mendapatkan uang secara cuma-cuma, dia memilih pergi. Namun tak lama, si pemilik tempat menusuk perut Dalton menggunakan pisau karena kesal akibat rugi dengan kejadian barusan. Namun Dalton hanya santai sambil membuka bagasi mobilnya. Tak lama, Frankie menemui Dalton untuk menawarinya pekerjaan sebagai tukang pukul di bar miliknya. Karena sebelumnya, banyak tukang pukul yang kabur, walau baru beberapa jam bekerja. Dalton menolak. Namun Frankie tetap memberikan nomor teleponnya, barangkali Dalton berubah pikiran. Usut punya usut, ternyata Dalton adalah mantan petarung UFC yang memilih berkelana, sebagai usahanya untuk melupakan ingatan tentang masa lalunya yang kelam, saat dia membunuh petarung lain di atas ring. Bahkan hal itu terus menghantui pikirannya, hingga Dalton yang awalnya ingin memutuskan bunuh diri dengan cara ditabrak kereta, dia memilih bertahan dan menyelamatkan diri. Dalton berusaha mencoba kesempatan dengan menghubungi Frankie. Esok harinya, saat Dalton tiba di Florida, tempat di mana bar milik Frankie berada, dia berkenalan dengan seorang gadis bernama Charlie dan ayahnya yang bernama Stephen, yang merupakan penjual buku. Dengan baik hati, Charlie menawarinya buku. Namun Dalton berkata kalau dirinya hanya ingin menanyakan sebuah bar bernama Roadhouse. Setelah mendapatkan lokasinya, Dalton langsung menuju ke sana. Dan ternyata, bar Roadhouse merupakan bar satu-satunya yang masih bertahan di pulau itu. Melihat suasana yang begitu damai dan tenang, dengan orang-orang yang sedang makan, sambil menikmati keindahan pantai, Dalton merasa jika pekerjaannya tidak akan terlalu berat. Bahkan karyawan Frankie yang lain langsung akrab dengan Dalton, seperti Billy, Riff dan Laura. Keadaan saat malam berbanding terbalik, di mana bar dipenuhi oleh orang pemabuk dan keadaan semakin rusuh. Namun, saat keadaan tidak terlalu buruk, hal itu masih bisa diatasi oleh Billy dan Dalton hanya bisa tersenyum. Tak lama, muncul beberapa motor yang merupakan kelompok preman yang datang untuk mencari masalah. Si ketua yang bernama Dad mulai bersikap rusuh dengan memecahkan gelas dan barang-barang di bar. Billy dan Riff menegur Dad, namun Dad malah mengintimidasinya hingga membuat Dalton turun tangan untuk mengatasinya. Karena tak ingin merusak barang-barang di dalam bar, Dalton mengajak semua preman itu keluar dengan sopan dan memohon agar mereka pergi. Namun, karena Del menolak secara kasar, Dalton meminta Del untuk menarik kembali ucapannya. Tapi, karena Del tetap ngeyel, akhirnya Dalton langsung menamparnya. What? I give medical insurance. What? Tak ada 10 detik, mereka semua tumbang. Dan karena Dalton tak ingin berurusan dengan polisi, dia membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saat akan pulang,
Dalton dihampiri seorang dokter bernama Ellie. Dia berterima kasih atas bantuan Dalton karena telah menghajar para preman yang sering meresahkan. Ellie yang melihat luka bekas tusukan pada perut Dalton dengan baik hati. Dia langsung mengobati luka itu, yang mana luka tersebut kembali terbuka akibat pertarungan barusan. Selepas dari rumah sakit, Dalton pun kembali ke bar, dan dia bertemu dengan Frankie. Di malam itu, Frankie berterima kasih atas kerjanya. Dia juga memberikan uang, serta tempat tinggal untuk Dalton, walau hanya di sebuah perahu. Esok harinya, Laura membawakan Dalton sarapan, sambil mengingatkan untuk waspada terhadap seekor buaya, yang katanya pernah menewaskan anjing milik salah satu warga di sana. Siang harinya, saat Dalton membutuhkan akses internet, dia pergi ke toko buku Charlie untuk meminjam komputer miliknya. Tak lama, terdengar suara ribut-ribut di luar, yang ternyata adalah dua preman semalam yang sedang menagih jatah lapak pada seorang penjual. Namun saat Dalton keluar untuk memeriksa, preman itu memilih pergi. Setibanya di Roadhouse, saat Frankie dan yang lain membersihkan hasil kekacauan semalam, Dalton bertanya mengapa semua orang di kota mengetahui namanya. Sambil tersenyum, Frankie menjawab kalau semua hal di kota akan cepat menyebar. Di samping itu juga, Frankie tidak lagi khawatir karena dia memiliki tukang pukul yang bukan kaleng-kaleng. Hey Dalton. See you later, Carl. Di sisi lain, kedua anak buah Del tadi menemui seorang anak orang kaya bernama Ben. Usut punya usut, ternyata Ben sedang mendapat tugas dari ayahnya untuk menguasai seluruh wilayah yang ada di kota itu. Hal itu dikarenakan ayah Ben akan membangun sebuah tempat wisata, sehingga terkuaklah bahwa Del dan anak buahnya adalah orang suruhan Ben, yang sengaja selalu membuat kericuhan di kota itu, agar para pedagang dan pengusaha di kota itu menyerahkan tanah mereka. Sore harinya, baru kemarin terjadi kericuhan, sekarang terjadi lagi, di mana keributan terjadi antara sesama pengunjung. Roadhouse tidak pernah sepi pengunjung, dan tidak pernah absen dengan namanya keributan. Hampir setiap hari terjadi keributan, namun tetap saja bar itu selalu diminati. Di luar bar, Del dan anak buahnya terlihat berada di kejauhan, seolah menaruh dendam atas kejadian tempo hari. Esok paginya, Dalton yang lagi santai kembali bertemu dengan Ellie. Lalu mereka berdua mengobrol hingga mereka terlihat semakin dekat. I should warn you. One in every 15. I got it's within my reach and the jelly got cause you might get run over or you might. Malam saat jam pulang, Dalton memilih berjalan kaki menuju tempat tinggalnya. Namun ketika sedang berada di jembatan, dia hampir ditabrak oleh Del menggunakan mobil. Bahkan Dalton pun harus terjun bebas ke laut saat dirinya terpojok. Dalton berhasil selamat, namun tak sampai di situ. Ternyata Del menunggunya di kapal dan kembali berusaha membunuh Dalton. Saat Dalton ingin menyelamatkan Del yang terjatuh ke air, buaya penunggu di sana langsung menikam Del hingga Del tewas saat itu juga. Keesokan paginya, Dalton pergi ke toko buku Charlie untuk meminjam komputernya. Dalton penasaran kenapa Del berambisi untuk menghabisinya dan selalu mencari masalah di Roadhouse. Dalton curiga kalau Roadhouse akan dijadikan bisnis ilegal. Saat keluar dari toko, Dalton dipaksa oleh anak buah Ben untuk masuk ke dalam mobil dan berbicara dengan Ben. Namun yang terjadi, Dalton malah mematahkan jari tangan anak buah Ben hingga membuatnya menangis kesakitan.
too, do you? You're not like a piano player or anything, are you? It's away. Setelah mendapat banyak sekali masalah, Dalton memutuskan untuk menemui Frankie dan memaksanya jujur. Apa yang sebenarnya terjadi di Roadhouse? Akhirnya Frankie pun jujur bahwa ia tidak semata-mata butuh tukang pukul untuk menjaga keamanan, melainkan ingin seseorang yang sangat kuat untuk menjaga barnya dari Ben yang sudah lama berniat membeli Roadhouse secara paksa. Namun, karena Frankie tidak ingin menjualnya, Ben menggunakan segala cara untuk mengusir Frankie serta menutup bar miliknya. Di sisi lain, karena ketidakbecusan Ben, ayahnya memberitahu Ben kalau ayah sudah menghubungi seseorang, yaitu seorang petarung UFC bernama Knox. Dia ditugaskan untuk membantunya membantai orang di kota yang tidak mau menjual lahan milik mereka. Knox ini berperilaku sangat gila, brutal dan tak segan-segan membunuh orang. Clothes shopper. What the fuck? Scusa? Singkat cerita, saat dia tiba di markas Ben, Knox menghajar Ben dan mengenalkan dirinya kalau dia akan menggantikan Ben untuk membantai orang di Roadhouse. Melihat badan Knox yang kekar, dengan nada sopan, Ben meminta untuk bernegosiasi dengan pemilik Roadhouse terlebih dahulu sebelum Knox membabi buta di sana. Mendengar itu, Knox menerima permintaan Ben. Di lain tempat, Ellie mengunjungi Dalton dan mengajaknya untuk berkeliling menggunakan kapalnya. Setelah tiba di sebuah pulau, mereka mengobrol panjang lebar, dan Ellie mengingatkan Dalton untuk tetap waspada, karena Dalton telah mengusik beberapa mafia yang ada di kota itu. Dia juga peduli dengan Dalton dan takut terjadi apa-apa pada Dalton. Is it a nice place? Singkat cerita, saat Dalton dan Ellie kembali ke kota, datang dua orang polisi yang memintanya untuk ikut ke kantor dengan dalih laporan kalau Dalton membuat masalah. Di perjalanan, bukannya ke kantor polisi, Dalton malah dibawa ke tempat sepi dan dipertemukan oleh seorang sheriff atau kepala polisi. Dia mengancam dan meminta Dalton untuk secepatnya pergi meninggalkan kota itu. Jika tidak mau, terpaksa sheriff akan menangkapnya dengan tuduhan palsu. Karena menolak, berujung Dalton disiksa, bahkan hampir dibunuh oleh sheriff sebelum Ellie menyelamatkannya. Ellie membawa Dalton pergi dan menjelaskan kalau sheriff adalah ayahnya dan hubungan dia dengan ayahnya sudah lama tidak baik-baik saja. Ellie juga bercerita semuanya mengenai ayahnya yang korup dan bekerja sama dengan Ben. Pada saat bersamaan, dua anak buah Ben mendatangi toko buku Charlie dan berniat untuk membakar tempat itu setelah Ben mengetahui adanya kedekatan antara Dalton dan Charlie. Singkat cerita, pada malam harinya, ketika Dalton baru tiba di Roadhouse, tak lama Ben pun datang dan berusaha menyuap Dalton untuk pergi dari Roadhouse. Tapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Dalton dan menghiraukan peringatan tersebut. Ben yang kesal, lalu pergi menghampiri Knox dan memintanya untuk menghabisi Dalton. Alright, lads, let's go. Rising, England! Hate this song! Just take it over. Knox pun membabi buta dan berbuat onar di bar. Bahkan seluruh pengunjung saling baku hantam karena situasi di bar semakin rusuh. Melihat banyak orang yang jadi korban Knox, akhirnya Dalton menghampiri dan berusaha menghentikannya. Like on paper, folks.
Dalton mendapat banyak luka, di samping itu banyak polisi yang sudah berada di luar bar, dan dia memutuskan untuk pergi. Dalton tidak ingin berurusan dengan polisi, dan sudah lelah dengan semua masalah yang ada di Roadhouse. Meski Frankie berkali-kali memohon untuk tetap tinggal, Dalton sudah muak, dan memilih untuk pergi dari kota itu. Setibanya Dalton di halte bus yang berseberangan dengan toko buku Charlie, ia melihat tempat itu sudah hangus terbakar. Dalton mendapat info kalau Charlie dan ayahnya dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar dan pelakunya tidak lain adalah orang suruhan Ben. Mendengar hal itu, emosi Dalton meledak dan memutuskan untuk melacak keberadaan anak buah Ben hingga dia berhasil menemukan markas mereka. Dalton langsung membunuh anak buah Ben yang bernama Vince dengan menggunakan satu pukulan tepat mengenai lehernya dan membawa Vince ke mobil. Dalton juga bertemu dengan anak buah Ben yang bernama Mu dan menanyakan di mana keberadaan Ben. Karena takut, Mu mengatakan kalau esok pagi Ben akan bertransaksi uang dengan sheriff di tepi pantai. Melihat kejujuran di wajah Mu, Dalton memutuskan untuk tidak membunuhnya. Saat pagi buta, Dalton menelusuri pesisir pantai dan bertemu dengan polisi yang membawa uang sheriff. Tak lama Dalton langsung melumpuhkannya tepat di kepala agar polisi itu hilang ingatan. Lalu mengambil pistol milik polisi itu dan menembak Vince. I'll tell him it was you. Oh, what's that over there? Hal itu ia lakukan agar para polisi mengira kematian Vince disebabkan karena ditembak oleh polisi. Namun sialnya, saat Dalton merakit sebuah bom, ia dihampiri oleh sheriff setelah mendapat cerita dari polisi yang tadi pagi Dalton lumpuhkan. Ternyata, polisi tersebut tidak hilang ingatan dan sheriff meminta Dalton untuk mengembalikan uang Ben. Karena uang itu hilang, Ben malah menculik Ellie dan menjadikannya sebagai tebusan ke sheriff. Dalton pun akan membantu, lalu dia mencuri sebuah kapal dari mantan Ellie untuk pergi ke lokasi Ben yang telah diberitahu oleh sheriff. It's fine, I'll be back in a couple hours, all right? You're in trouble, back it up. On the boat if that's what you're looking for. Oh yeah? Saat tiba di lokasi, ternyata sheriff menipunya agar Dalton terpancing ke markas Ben. Namun Dalton tidak bodoh, di mana dia tidak membawa uang yang sheriff minta, hingga membuat Ben marah. Merasa dihianati, Ben mengatakan kalau sebenarnya dia telah menculik Ellie. Sebagai jaminan sheriff akan mengembalikan uangnya. Mendengar ucapan Ben barusan, sheriff marah karena dia telah membohonginya juga. Tapi sheriff tidak bisa berbuat apa-apa karena bagaimanapun juga dia tidak ingin Ellie disakiti oleh anak buah Ben. Tak lama Knox datang, tapi karena tak ingin Knox mengacaukan kesempatan Dalton menolong Ellie, Dalton pun meledakkan tasnya yang berada di kapalnya. Saat kapal mulai tenggelam, Dalton terus berusaha mencari Ellie. Saat Ellie dan Dalton berhasil selamat, Dalton dikejar oleh Knox, namun Dalton berhasil membuat Knox terjatuh dari kapalnya. Sementara Ellie, dia menaiki kapal darurat, yang ternyata ada Ben di dalamnya, dan Ben berusaha membunuh Dalton dengan cara menabraknya menggunakan kapal. Tapi Dalton selamat, dan terpental ke kapal Ben, hingga tak sadar kalau kapal Ben akan menabrak Roadhouse. Right here. Di lain sisi, Knox yang berhasil menghindar saat tabrakan barusan,
memilih berenang ke jembatan dan mengejar Dalton. Hingga hal brutal kembali terjadi, di mana Knox tiba secara gila dan bertarung 1 lawan 1 melawan Dalton. Dalton mempiting kepala Knox hingga sulit bernafas. Merasa terpojok dan hampir mati, Knox mengambil patahan kayu dan mencobloskannya ke perut Dalton. Ben yang masih hidup tiba-tiba ngebacot dan memaksa Knox untuk menghabisi Dalton. Mendengar ocehan ibu-ibu komplek barusan, Knox malah membunuh Ben. Saat Knox akan menusukkan patahan kayu kedua kalinya, Dalton terbangun dan melihat semua kejadian yang Dalton barusan lakukan, Ellie dan Sheriff meminta Dalton untuk pergi, sedangkan urusan ini akan ditangani oleh Sheriff. Sebelum Dalton pergi, ia berpamitan kepada Charlie. Dalton juga diam-diam memberikan uang yang ia sembunyikan kepada ayah Charlie sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan Charlie selama ini.